Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Oke, daon nih. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Jumatia dari kelas 4H dengan NIM 151423174. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PLP 1 yang diampu oleh dosen Ibu Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Sebelum masuk pada pemaparan hasil observasi yang saya lakukan di SDN nomor 81 Sipatana, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang pengertian PLP, tujuan, serta manfaatnya. PLP adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari berbagai aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan PLP ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban mahasiswa dalam kegiatan pengenalan lapangan di sekolah dengan memahami lingkungan sekolah seperti kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, pengelolaan pendidikan, tata tertib, kegiatan seremonial, aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dengan memahami ini, mahasiswa dapat mengemukakan ide-ide untuk kemajuan sekolah ketika mereka nantinya bekerja secara langsung di tempat tugas mereka. Sedangkan manfaat dari PLP yaitu yang pertama, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan sekolah yang membantu mereka memahami dinamika pengajaran dan interaksi dengan siswa. Kedua, PLP memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan. Ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan mengajar mereka seperti komunikasi dan manajemen kelas yang penting untuk karir mereka di bidang pendidikan. Keempat, mahasiswa dapat mengenal lebih dalam tentang budaya sekolah, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah yang dapat membantu mereka beradaptasi saat menjadi guru nanti. Yang kelima, melalui PLP ini, mahasiswa dapat membangun jaringan dengan guru, staf, dan profesional pendidikan lainnya yang akan memberikan manfaat di masa depan nanti. Baik, itulah penjelasan dari pengertian PLP, tujuan, serta manfaatnya. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari sekolah SDN nomor 81 Sipatana. SDN nomor 81 Sipatana merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berlokasi di Jalan Taib M. Gobel, Kelurahan Bulotada Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan jenjang pendidikannya, sekolah ini menyelenggarakan pendidikan dasar tingkat SD dan berstatus sebagai sekolah negeri di bawah kepemilikan pemerintah daerah. Kepala sekolah yang memimpin sekolah ini adalah Ibu Hajah Hapsa Idris, SPD MPD,
Saat ini sekolah telah terakreditasi dengan predikat B. Dalam proses pembelajarannya, sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka. Visi dan misi sekolah ini yaitu sekolah mengusung visi terwujudnya peserta didik yang memiliki kompetensi literasi dan numerasi, berkarakter, berbudaya, dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misi dari sekolah ini yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kedua, membentuk sikap dan akhlak perilaku mulia. Ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan berbudi pekerti yang luhur. Keempat, menumbuhkan budaya dan kelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan hasil observasi yang saya lakukan di SDN nomor 81 Sipatana. Pelaksanaan observasi ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Maret sampai 16 April 2025. Tanggal 17 Maret 2025 dilakukan pengkonfirmasian dengan pihak sekolah. Sedangkan tanggal 10 sampai 16 April 2025 dilakukan pemantauan dengan berbagai aspek seperti kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, pengelolaan pendidikan, tata tertib, kegiatan seremonial, aktivitas intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sasaran observasi yaitu seluruh kegiatan dan hal-hal yang bersangkutan dengan sekolah, khususnya yang ada di SDN nomor 81 Sipatana. Metode observasi yang digunakan adalah metode dengan pengamatan langsung dan wawancara. Pengamatan yang dilakukan meliputi tentang kondisi lingkungan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sedangkan wawancara dilakukan bersama guru untuk mengetahui lebih dalam tentang SDN nomor 81 Sipatana. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 1, yaitu kultur sekolah. Kultur sekolah yang diterapkan di SDN nomor 81 Sipatana sangat mendukung dalam pembentukan karakter siswa, seperti budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari warga di SDN nomor 81 Sipatana. Siswa dan guru juga selalu menyapa satu sama lain dengan senyuman dan sapaan yang hangat. Hal ini menciptakan suasana sekolah yang ramah, penuh kehangatan, dan menyenangkan untuk belajar. Budaya ini juga membuat siswa merasa lebih nyaman dan dihargai, sehingga mereka tidak segan berinteraksi dengan guru ataupun teman sebayanya. Guru dan siswa juga bersikap sopan, seperti berbicara dengan nada yang halus dan menggunakan kata-kata yang baik. Siswa selalu diingatkan untuk menghormati guru dan teman sebayanya. Sikap ini tidak hanya terlihat jelas di dalam kelas, tetapi juga saat kegiatan di luar seperti di halaman sekolah ataupun saat upacara bendera. Dengan lingkungan yang penuh kesopanan, siswa belajar membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghargai satu sama lain. Ibadah bersama juga rutin dilaksanakan, seperti sholat duha bersama yang dilakukan secara berjamaah. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat sebelum pelajaran dimulai dan diikuti oleh seluruh siswa muslim yang ada di SDN nomor 81 Sipatana. Upacara bendera juga dilaksanakan secara rutin untuk menanamkan nilai nasionalisme, dan siswa juga disiplin dalam mengenakan seragam. Guru juga menunjukkan kedisiplinan dalam mengajar, seperti memanfaatkan waktu pembelajaran secara optimal sehingga menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Baik, itulah hasil pemaparan hasil observasi lampiran 1. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 2, yaitu struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Di sekolah ini, visi dan misi sudah disusun dengan jelas dan ditampilkan secara terbuka di ruang guru maupun papan pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Visi dan misi ini juga menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Melalui penyusunan visi dan misi yang baik, sekolah dapat membangun budaya kerja yang fokus, terarah, dan konsisten.
Guru dan tenaga kependidikan juga diharapkan dapat memahami serta menjalankan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah. Dan untuk sosialisasi visi dan misi dilakukan pada tahun ajaran baru, baik kepada guru, siswa, maupun orang tua melalui berbagai media informasi. Tujuannya agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam menjalankan program sekolah. Dan untuk struktur organisasi yang ada di SDN nomor 81 Sipatana sudah terpajang dengan jelas di ruang guru dalam bentuk bagan. Setiap posisi seperti kepala sekolah, guru kelas, dan wali kelas ditampilkan secara sistematis. Dengan adanya struktur organisasi ini, tugas dan tanggung jawab setiap komponen menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini juga membantu dalam koordinasi kegiatan di sekolah sehingga semua program berjalan lebih efisien dan terarah. Untuk tata tertib yang ada di sekolah ini sudah dipajang di ruang-ruang strategis seperti depan ruang guru dan di dalam kelas. Sosialisasi juga dilakukan secara lisan saat apel pagi atau melalui pembinaan langsung oleh guru. Hal ini bertujuan agar siswa dan guru memahami dengan baik aturan yang berlaku, serta dapat melaksanakan kewajiban dan haknya di lingkungan sekolah dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah telah dilengkapi dengan sarana seperti LCD, proyektor, buku pelajaran, dan media pembelajaran lainnya. Sarana ini mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan modern. Ada juga WiFi untuk kebutuhan guru dalam mencari materi pembelajaran. Sedangkan dari segi prasarana, tersedia ruang kelas yang memadai, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, UKS, laboratorium, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lapangan. Semua fasilitas ini dirawat dengan baik agar mendukung kegiatan belajar dan menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekolah. Baik, itulah hasil pemaparan hasil observasi lampiran 2. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 3, yaitu pengelolaan pendidikan. Di SDN nomor 81 Sipatana memiliki prosedur dan kriteria penerimaan siswa baru yang jelas, yang dimulai dengan pengantaran berkas, seleksi, dan pengumuman. Pedoman orientasi peserta didik baru juga tersedia dalam bentuk informasi yang mencakup aturan sekolah dan kegiatan awal yang harus dilakukan. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini juga berjalan dengan lancar dan terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan organisasi yang baik. Untuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini belum disediakan. Akan tetapi setiap wali kelas diberikan tanggung jawab untuk membimbing siswanya ke arah yang lebih baik. Untuk pengelolaan personalia juga cukup baik, ditandai dengan tersedianya daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik yang ditempatkan di ruang guru untuk memudahkan akses informasi. Dalam hal pengelolaan keuangan, yakni papan informasi keuangan sekolah juga tersedia, meskipun tidak selalu diperbarui secara rutin. Dan untuk komite sekolah pun aktif dengan struktur organisasi dan peran yang tertempel di ruang guru. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sekolah telah memiliki daftar inventaris yang lengkap, baik untuk inventaris umum sekolah maupun sarana dan prasarana di kelas. Baik, itulah pemaparan hasil observasi lampiran 3. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 4, yaitu tata tertib sekolah. Untuk tata tertib sekolah sudah dipajang di ruang guru dan ruang kelas, sehingga guru dan siswa memahami serta menerapkannya dalam keseharian. Pemberian sanksi atas pelanggaran juga dilakukan secara edukatif. Guru juga memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tata tertib agar siswa memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Baik, itulah pemaparan hasil observasi lampiran 4. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 5, yaitu kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial seperti upacara bendera dilakukan setiap hari Senin secara tertib. Kehadiran peserta didik juga cukup tinggi dan sebagian besar warga sekolah menunjukkan ketepatan waktu.
Dalam konteks pengambilan keputusan, sekolah menggunakan prinsip musyawarah mufakat. Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan perayaan hari besar Islam juga dilaksanakan dengan baik dan terstruktur. Warga sekolah pun menyesuaikan pakaian dengan tema kegiatan yang dilaksanakan, baik itu bernuansa adat, budaya, ataupun agama. Baik, itulah pemaparan hasil observasi lampiran 5. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 6A, yaitu kegiatan intrakurikuler. Sekolah ini menyediakan kegiatan tambahan di bidang akademik, terutama matematika dan ilmu pengetahuan alam. Siswa diberi kesempatan memperdalam materi lewat latihan soal, eksperimen sederhana, atau diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh guru. Untuk jadwal kegiatan ini, sekolah menetapkan hari dan jam khusus untuk kegiatan. Jadwal ini ditempelkan di papan informasi ruang guru dan ruang kelas, sehingga siswa mudah untuk mengeceknya. Baik, itulah pemaparan hasil observasi lampiran 6A. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 6B, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, dan muatan lokal. Kegiatan ini menjadi sarana pengembangan minat dan bakat siswa di luar pelajaran inti, seperti olahraga yang meliputi senam, lari, atau permainan bola yang rutin dilakukan di lapangan. Sedangkan pramuka melatih kerjasama dan kemandirian siswa. Untuk mulok biasanya berfokus pada kerajinan tangan atau budaya daerah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler ini telah disusun dan diumumkan kepada siswa serta orang tua. Umumnya kegiatan ini dilakukan setelah jam pelajaran utama, baik di hari Jumat atau hari tertentu. Jadwal yang teratur membantu siswa menyesuaikan diri dengan ritme kegiatan, dan guru juga dapat menyiapkan materi atau alat bantu dengan baik. Adanya kepastian waktu juga mencegah tumpang tindih dengan kegiatan lain. Baik, itulah hasil pemaparan observasi lampiran 6B. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan hasil observasi lampiran 7, yaitu pembiasaan positif di sekolah. Di sekolah ini siswa dilatih untuk membiasakan diri dengan perilaku yang positif, seperti menyapa dan mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta membuang sampah pada tempatnya. Siswa juga dibiasakan untuk berbaris sebelum masuk kelas, meskipun masih dominan dilakukan oleh kelas tinggi. Budaya kerjasama juga mulai tumbuh melalui aktivitas gotong royong dan pembagian tugas piket kelas. Baik, itulah pemaparan hasil observasi dari lampiran 1 sampai lampiran 7 yang saya lakukan di SDN nomor 81 Sipatana. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di SDN nomor 81 Sipatana, secara umum sekolah ini telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Sekolah ini juga telah menerapkan berbagai kebiasaan baik seperti budaya 5S dan 5K. Kegiatan keagamaan juga rutin dilaksanakan seperti sholat duha berjamaah. Untuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler juga sudah berjalan dengan baik. Untuk pembiasaan positif seperti menyapa guru, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri juga telah terlihat dalam keseharian siswa, meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Itulah pemaparan hasil observasi yang saya lakukan di SDN nomor 81 Sipatana. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian informasi, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan datangnya dari kita sebagai makhluk ciptaannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.